kesal, yaitu yang sekarang sedang gue rasain di pagi hari yang penuh malapetaka ini. Menurut gue, gimana gue kagak kesel coba? Dari tadi abang jahanam gue itu sukanya ngegas mulu. Mana ada temen-temennya lagi, kan gue malu sama kedua temennya itu. Apalagi saat tadi dia maksa gue duduk di muka sama si es balok ini. Kelar dah hidup gue hari ini. Bikin gue pengen teriak-teriak aja. Kagak adil aja menurut gue. Masa gue selalu dipaksa-paksa malu pagi ini. Aduh, sumpah gue kesel. Sekarang gue cuma mematung, kagak bersuara sedikit pun. Bisu mendadak gue rasanya. Gimana kagak mau bisu mendadak? Abang gue maksa gue duduk di muka sama es balok ini. Katanya biar si Kak Fahri ini kagak seperti sopir gitu katanya. Soalnya abang sama Kak Rizky udah duduk di bangku belakang. Jadi ya terpaksa gue duduk di muka sama si es balok ini. Sedangkan abang sama Kak Rizky udah ngeracah di bangku belakang. Tapi entah kenapa si es balok ini cuma diem baik. Dari tadi kagak ikut nimbrung ocehan kedua sohibnya itu. Bro, calon bini lo kagak mau dijemput? Tanya abang ke Kak Fahri. Karena dari tadi dia cuma diem doang kayak patung hidup. Katanya hari ini dia kurang enak badan makanya kagak mau ke kampus. Jawab si es balok sambil fokus nyetir. Oh, oke dah. Berarti kita langsung kampus. Capcus ke kampus dong, sambung abang. Yoi, jawab Kak Fahri singkat, bin komplit alias padat. Hari ini pernikahan kalian kurang berapa hari sih, Ri? Nah, kalau yang ini nih, Kak Rizkian lagi nanyain si es balok kapan nikahnya. Mungkin 3 hari dari sekarang, jawab si es balok singkat. Jantung gue kayak mau loncat aja waktu denger hari hanya si es balok ini 3 hari lagi. 3 hari lagi guys, tapi dia masih tenang-tenang aja dan masih sibuk kuliah ngabisin waktu bareng sahabat-sahabatnya yang rada-rada ini. Kok bisa sih dia santai itu? Calon bininya lagi sakit dan hari pernikahannya tinggal 3 hari lagi. Dia malah santai-santai aja kayak kagak ada beban gitu. Wih, amazing man, gila nih orang. Buat ucap Kak Rizky dan abang bersamaan. Kayak gak percaya gitu sama yang dibilang si es balok. 3 hari lagi dan lo masih santai-santai aja man, tanya Kak Rizky masih kagak percaya. Gumam si es balok itu cuma berdaham singkat. Sumpah nih cowok mau nikah mau nanggung anak orang tapi santai-santai aja kayak bukan acara gede aja pernikahannya. Berarti lu sadong ya, sambung abang yang juga masih belum percaya. Yoi, jawab Kak Fahri singkat.
Tapi kok lo belum nyebar undangan sihri sama kita-kita, sama anak kampus juga tuh, sambung abang. Gue udah pasrah aja sama papi dan mami gue biar mereka aja yang ngurus semua acara pernikahan ini. Gue mah tinggal ijab kabul doang kok, jawab Kak Fahri, tapi seperti tersisat kesedihan gitu. Kayak kagak ada bahagia-bahagianya dia mau nikah lusa. Oh, oke lah, jawab jawab abang singkat. Kayaknya abang sama Kak Rizky paham gitu suasana hati Kak Fahri saat ini. Cuma gue aja yang bingung sendiri. Kok bisa gitu dia mau nikah lusa tapi masih sempat-sempatnya masuk kuliah. Tapi tenang aja brother, buat kalian berdua gue undang kalian secara spesial, sambung Kak Fahri tiba-tiba mencarikan suasana yang kayaknya tadi mulai membeku. Jahahaha. Spesial maksudnya, tanya abang dan Kak Rizky bersamaan, sedangkan gue cuma bisa jadi pendengar setia dari obrolan mereka pagi ini di mobil yang terus melaju ini. Gue mau undang semua anggota keluarga kalian berdua. Jadi nanti sore gue bakal mampir ke rumah kalian masing-masing buat ngundang bokap sama nyokap lo pada, jawab Kak Fahri. Oke dah, gue tunggu undangan lo man, jawab Kak Rizky. Yoi, sambung abang singkat. Sedangkan gue cuma diam kagak bersuara dari tadi. Cuma jadi obat nyamuk di antara mereka bertiga. Nalangsa amat dah gue pagi ini ikut mereka bertiga nih. Hedeh, nasib. Besok-besok gue kagak bakal mau nebeng sama mereka lagi kalau sepeda gue udah keluar dari bengkel. Karena saking asyiknya melamun gue dari tadi, gue pun kagak sadar saat sudah nyampe di sekolah. Gue dan sudah berhenti di depan gerbang sekolah. Gue kagak percaya aja dari tadi mikirin si Kak Fahri ini mau nikah. Tapi santai-santai aja, nggak habis pikir aja gue, kok bisa gitu dia santai banget padahal acaranya udah lusa. Nikah man, ini acara sakral yang setiap manusia pasti cuma mau nikah sekali seumur hidupnya, dan pastinya pengen yang terbaik dan tersempurna di hari bahagianya. Tapi dahal sama si es balok ini, dia malah kayak ngeremehin acara pernikahannya ini. Sumpah, dia bisa-bisa aja kagak ada bahagia-bahagianya gitu, kayak kagak bersemangat gitu. Ataupun gue aja ya yang salah ngerespon sikap dia. Taulah gue kagak ngerti sama jalan pemikiran cowok, apalagi cowoknya Kak si es balok ini yang senyum aja setahun sekali dan cuma banyak diamnya kok. Segitu bodoh amat lah dia sama lingkungannya, sampai dia kagak peduli gitu sama pernikahannya sendiri. Gila man, kagak bisa dicerna sama akal sehat sikap nih orang. Woi, woi, nyet, udah nyampe sekolah lo nih, kagak mau masuk lo, teriak abang gue yang belum gue gubris sedikit pun. Karena saking asyiknya ngelamunin sikap bodoh amatnya si Kak Fahri.
Woi, dek, udah nyampe nih, ucap abang gue sambil nguncang bau gue dari belakang. Iya, ada apa bang? Tanya gue gelagapan. Kagak fokus sama apa yang dibilang tadi. Lo kesambet nyet, gue panggil-panggil dari tadi cuma bengong aja lo, sambung abang gue kesel. Mungkin sedangkan Kak Rizky cuma senyum-senyum di samping abang gue. Kalau si es balok tuh ya bisa kagak berekspresi sedikit pun meskipun gue udah gaduh sama abang di mobil dia nih. Kagak kok. Udah sampai ya. Ya udah, gue masuk dulu ya bang, ucap gue sambil turun dari mobil Kak Fahri. Saat gue sadar kalau gue udah di depan gerbang sekolah. Sekolah yang rajin lo, jangan cuma main cinta-cintaan masih bocah lo. Pesan abang gue dari dalam mobil Kak Fahri sambil ngoleng kepalanya buat teriakin gue. Iya, jawab gue singkat sambil berlari menuju masuk halaman sekolah. Sedangkan mobil sport milik si es balok itu udah melaju kembali menuju kampus mereka. Gue pun berjalan di koridor sekolah melewati setiap siswa-siswi yang sedang asyik ngobrol di koridor di depan kelas mereka masing-masing. Sedangkan gue masih terus berjalan sempoyongan kayak kagak bersemangat gitu buat sekolah pagi ini. Entahlah, gue juga bingung sama mood gue sendiri. Tiba-tiba jadi burik gara-gara dengar si es balok mau nikah 3 hari lagi tuh. Kagak taulah gue sama diri gue sendiri. Apa hubungannya coba sama gue? Kan dia yang mau nikah, kenapa gue yang jadi bad mood? Sarap deh kayaknya nih otak. Saat gue udah jalan sempoyongan di koridor menuju kelas, tiba-tiba, woi, ngapa lo Ra? Gertak kedua sahabat gue. Siapa lagi kalau bukan Anis sama Kirana? Mereka berdua ini udah gak tawa masjid aja. Pagi-pagi bikin jantung gue mau loncat ke ginjal. Kalian paham sih, bikin gue jantungan aja. Tapi jantung lu masih nempel kan? Hahaha, tanya Anis. Pertanyaan gila nih anak. Kalau jantung gue udah gak nempel ya gue udah koit dong. Dasar nih anak rada-rada kalau nanya. Kagak, jantung gue udah loncat nih ke ginjal. Jawab gue sok judes, padahal kagak. Habisnya lo kayak orang kesambet gitu jalannya Ra. Kenapa sih? Tanya Kirana. Kepo dah nih anak. Iya, lo kenapa sih Ra? Pagi-pagi udah kusut gitu mukanya. Nah, kalau yang ini Anis yang ikut nimbrung kagak mau ketinggalan. Sini-sini kalian pada kepo kan gue kenapa? Ucap gue mendekatin kepala sahabat gue ke dekat gue buat bisik-bisik tetangga sama mereka. Jahahaha. Mereka pun langsung merapatkan kepala mereka masing-masing ke arah wajah gue biar bisa lebih dekat. Jadi, gue itu sekarang lagi, ucap gue sengaja gue kagak nerusin kalimat gue biar mereka penasaran tingkat ibu kota. Mereka kan pada suka kepo, biarin dah mereka kepo tinggal tinggi. Hahaha.
Lagi apaan? Tanya Kirana yang udah kagak sabar dengar kelanjutan kalimat gue. Lagi lapar. Hahaha. Sambung gue sambil berlari ninggalin mereka di koridor yang udah kesel gue kerjain. Hahaha. Habisnya sih jadi orang kepo amat. Dasar human jahahaha. Dasar Fahira gila, teriak kedua sahabat gue yang udah kesel gue kerjain dan gue tinggal di koridor. Biarin dah. Hahaha. Sesampainya gue di kelas, ternyata kelas masih lumayan sepi. Belum banyak anak-anak yang berdatangan. Iya sih, ini juga emang masih pagi banget. Masih kurang 30 menit lagi bel masuk berbunyi. Biasanya kan gue datang pas udah kurang 10 atau 7 menit gitu. Ini malah kurang 30 menit. Hedah. Ya udahlah kakak ngapa-ngapa. Sekali-kali gue jadi murid teladan. Gue pun langsung menuju meja gue yang ada di bagian paling belakang. Noh, gue langsung duduk di kursi dan menidurkan kepala gue di meja dan menjadikan tangan gue sebagai bantal. Tapi baru aja gue mau nikmatin nih pagi, ada aja gangguan-gangguan yang bikin gue gagal menenangin pikiran. Masih pagi udah molor aja lo, ucap teman gue Anis sambil duduk di kursinya depan gue yang udah nyusulin gue masuk kelas juga. Iya Lora, kenapa sih lo pagi ini? Kayaknya kusut amat deh muka lo. Cerita dong, sambung Kirana yang kakak kalah kepo. Kalau lo beneran lapar, ya udah ayo kita ke kantin. Masih lama juga kok masuknya, ajak Anis mulai serius. Kakak Nis, gue udah makan kali tadi di rumah, jawab gue sambil mendongakkan kepala gue menatap mereka berdua. Beneran, tapi lo gak lesu gitu yang gak Nis, sambung Kirana yang memang udah khawatirin gue. Gini nih enaknya punya sahabat, kagak pernah rela sahabatnya nanggung beban sendirian. Tapi gue emang kagak ngerti dah sama diri gue sendiri pagi ini. Jadi gue harus ngomong apaan sama mereka coba? Beneran, gue kagak kuat nahan rindu sama gue kan. Kalimat gue terpotong karena udah disambar sama si kutu kupret Farhan yang sok kepedean. Noh, sumpah pede gila tuh orang bilang kayak gitu. Mana sambil naik turunin alisnya juga sok kegantengan amat deh nih anak. Kapan masuk kelasnya coba? Kok gue kagak nyadar kalau dia udah datang. Di pede gila lo, tuh alis ngapa naik turun, mata lo minta dicolok, ucap gue kesel. Sumpah ya nih kutu kupret selalu aja ngerusak momen gue sama sahabat-sahabat gue. Apa maunya coba? Galak amat dah Lora, lagi PMS lu, ucapnya sambil sudah duduk di kursi samping gue. Searah gue dong, hidup-hidup gue kak
Oh, calon bini gue kenapa pagi-pagi udah kesal? Tanya Farhan yang berani banget natap gue sambil tidurin kepalanya di meja. Apaan sih lo Han? Stop deh manggil gue kayak gitu. Gue kagak suka. Jawab gue ketus. Bukannya gimana? Selain gue kagak suka dipanggil gitu, gue juga gak enak sama Anis. Tahu sendiri kan kalau Anis suka sama Farhan udah lama. Jadi gue gak mungkin ngebuat hati Anis sakit dengan ngeladenin si Farhan. Gue gak mau persahabatan gue hancur cuma gara-gara cowok. Kalau gue yang suka gimana? Tanya Farhan ngayal sambil naik turunin alisnya kayak tadi. Sedangkan Anis dan Kirana udah ngadep ke depan dan sok sibuk ngerjain tugas. Padahal mungkin cuma ngalihin perhatiannya dari gue sama Farhan. Awas aja kalau Anis sampai salah paham sama gue cuma gara-gara kutu koprat gila ini. Gue gorok leher kutu koprat nih. Bisa nggak sih sekali aja lo kagak usah masuk sekolah dan ngerocokin hari-hari gue. Ucap gue kesel. Sumpah beneran kesel banget. Gue sama Nino lo astral minta ditabok beneran dah. Kagak bisa lah Ra. Nanti gue malah kagak bisa ketemu calon bini gue dong. Ya enggak? Jawab Farhan yang bikin gue makin kesel aja. Gimana nggak kesel? Dia sekarang malah main mata ke gue. Untung si Anis kagak lihat. Kenapa tuh mata? Minta dicolok, hah? Ucap gue kesel sambil nodongin pensil ke arah wajah Farhan. Hehehehe, cium boleh. Ucap Farhan lirih pelan banget ngomongnya. Mungkin takut Anis dan Kirana dengar. Gue pun langsung nimbuk tubuh Farhan pakai tas gendong gue yang isinya lumayan berat. Au, sakit Ra, lo kalau mukul kagak ngira-ngira dulu ya. Ucap Farhan sambil teriak ngelusin bahunya yang kena tampol sama gue. Dan karena teriakan si gila ini, semua anak-anak di kelas melihat ke arah gue sama Farhan yang lagi ribut. Tak terkecuali Anis dan Kirana yang langsung noleh ke arah gue sama Farhan. Kalian kenapa? Tanya Anis. Mungkin lebih tepatnya dia ingin menanyain Farhan. Tapi ya gitu mungkin dia malu campur gengsi. Hehehehe. Maaf, kagak kok kita kagak ngapa-ngapa. Jawab gue kikuk. Dan anak-anak pun kembali sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Kok lo teriak-teriak Han? Tanya Kirana. Hehehehe, kaki gue keinjek kakinya Fahira, makanya gue teriak. Oh iya dah, gue kira kenapa. Ucap Kirana lalu kembali menghadap ke depan, begitu pula dengan Anis. Mampus lo, enak. Makanya kakak usah genit. Jawab gue sengit, tapi dengan suara yang pelan, yang cuma kita berdua yang dengar. Kesal gue sama nih anak, cari perkara mulu sama gue. Beneran minta digorok kali. Udah,